Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani dengan NIM 2321508063. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Tujuan dibuatnya video ini adalah memenuhi tugas UTS mata kuliah Fikih Ibadah dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ustadz Sofyan. Baik, di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang akan saya presentasikan pada hari ini. Beberapa hal yang terkait dengan membasuh wajah dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, baik, langsung saja ke tata cara bagaimana kita membasuh wajah yang dianjurkan. Membasuh wajah adalah salah satu bagian penting dalam ritual berwudu. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tata cara membasuh wajah. Yang dianjurkan berikut adalah penjelasan rinci mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama, mengambil air dengan kedua tangan. Mengambil air secara menyeluruh. Penulis Al-Mawardi menyatakan bahwa tata cara membasuh wajah yang dianjurkan adalah dengan mengambil air dengan kedua tangan secara berkeseluruhan. Hal ini dianggap lebih sempurna karena dapat memastikan seluruh wajah terkena air. Contohnya adalah seperti kita menengadahkan kedua tangan kita dalam air yang mengalir lalu kita membasuhnya ke seluruh bagian wajah. Yang kedua, memulai dari bagian atas. Membasuh wajah itu sebaiknya dimulai dari bagian atas, yaitu dahi, bagian atas. Kemudian diarahkan ke bawah. Hal ini dikarenakan bagian wajah di atas itu dianggap lebih mulia dan air akan mengalir secara alami ke bagian bawah. Dan yang ketiga, alternatif menggunakan satu tangan. Meskipun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa mengambil air dengan satu tangan itu juga diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat hadis yang berbeda-beda. Lanjut, kewajiban membasuh bagian wajah. Itu ada 3. Yang pertama, membasuh seluruh wajah. Para ulama sepakat bahwa membasuh seluruh wajah termasuk bagian kepala, leher, dan dagu adalah wajib dalam berwudu. Hal ini karena tidak memungkinkan bahwa membasuh keseluruhan wajah tanpa membasuh bagian-bagian tersebut. Membasuh bagian terluka. Apabila terdapat luka atau robekan pada kulit wajah, maka wajib untuk membasuh bagian tersebut secara berkeseluruhan. Namun hal ini berdasarkan kepada pendapat yang kuat dari para ulama. Lanjut di membasuh bagian kepala dan leher. Membasuh bagian kepala, beberapa para ulama itu sepakat bahwasanya membasuh sebagian kepala seperti pelipis itu adalah hal yang wajib dalam berwudu. Namun terdapat perbedaan pendapat apakah kedua pelipis termasuk bagian wajah atau kepala. Membasuh bagian leher. Bagian leher ini termasuk dalam wajah juga wajib dibasuh saat berwudu. Hal ini karena leher merupakan bagian yang terdekat dengan wajah dan tidak mungkin apabila kita membasuh wajah tidak membasuh leher. Dan yang terakhir, tidak wajib melintaskan tangan. Menurut madhab jumhur ulama itu tidak wajib melintaskan tangan ke wajah atau seluruh bagian tubuh saat berwudu, hanya dianjurkan saja. Hal itu tidak bersifat wajib. Baik, kita lanjut. Setelah itu membasuh kedua tangan. Wajib membasuh itu hukumnya wajib berdasarkan perintah di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Dimulai dari yang kanan, dianjurkan untuk memulai membasuh dari tangan yang kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan tangan yang kiri. Hal ini berdasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Boleh kita ketika ingin membasuh
tangan itu dimulai dari tangan kiri. Itu diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwa kedua tanganmu tidak wajib mengulang. Para ulama sepakat bahwasannya tidak wajib mengulang membasuh tangan bagi orang yang memulai dari tangan kiri. Jadi diperbolehkan saja ya teman-teman. Baik, kita lanjut di mana membasuh kedua kaki itu sampai ke mata kaki itu adalah hukumnya wajib berdasarkan perintah di dalam Al-Quran. Dan juga tidak lupa kita memulainya dari kanan, lalu diiringi dengan membasuh yang di sebelah kiri. Hal ini juga berdasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, boleh memulainya dari kiri. Namun memulai dari kaki kiri juga diperbolehkan karena Al-Quran menyebutkan kedua kakimu tanpa menyebutkan urutan. Oke, kita lanjut di membasuh telinga. Jadi membasuh telinga ini adalah hukumnya wajib dalam berwudu karena telinga merupakan bagian dari kepala yang wajib dibasuh. Juga di mana sebagian ulama itu berpendapat bahwasannya telinga termasuk dalam bagian wajah yang wajib dibasuh sehingga harus dibasuh saat kita berwudu. Juga ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa telinga ini termasuk di dalam bagian kepala, bukan wajah, sehingga cukup dibasuh saat membasuh kepala saja. Dianjurkan membasuh itu juga ada para ulama sepakat bahwa dianjurkan untuk membasuh telinga saat berwudu untuk menghindari perbedaan pendapat. Kita lanjut di membasuh bagian wajah yang terpotong itu terdapat dua pendapat yang dimana yang pertama adalah wajib membasuh bagian wajah yang terpotong seperti hidung atau bibir saat berwudu, dan yang pendapat kedua adalah tidak wajib membasuh bagian wajah yang terpotong karena sebelum terpotong sudah ada kesempatan untuk membasuhnya. Lanjut lagi, terdapat dua pendapat mengenai kewajiban membasuh bagian wajah yang terpotong saat berwudu. Pendapat pertama menyatakan wajib, sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak wajib. Namun, para ulama sepakat bahwa dianjurkan untuk membasuh bagian tersebut demi menghindari perbedaan pendapat. Terima kasih teman-teman. Semoga presentasi dari saya membuahkan manfaat dan kita selalu sehat. Kedepannya kita bisa bertemu kembali dan berbagi ilmu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.